Tema kita hari ini adalah ditajamkan untuk semakin dewasa. Next. Nah, manusia tidak bisa lepas untuk saling berhubungan dengan sesamanya karena itu merupakan kodrat yang sudah ditentukan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau baca di Kejadian, Bapak Ibu akan menemukan ketika Adam sendiri, ketika Tuhan baru menciptakan Adam, kemudian Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka dia membangun satu manusia lagi yang disebut Hawa dari tulang rusuk laki-laki, dan dijadikannya lah Hawa itu perempuan yang berguna untuk menolong laki-laki. Jadi kodratnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu Saudara. Terutama kita sebagai laki-laki nggak bisa hidup sebagai laki-laki. Maka dibutuhkan perempuan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan hanya ciptakan Adam, maka kita akan melihat Adam di tempat ini. Tidak ada Hawanya. Pasti tidak akan menarik Bapak Ibu Saudara. Tapi karena Tuhan tahu, dia merancangkan diciptakannya Adam, kemudian diciptakannya Hawa supaya seimbang karena Tuhan tahu Adam itu butuh penolong. Seorang manusia pasti butuh relasi. Dalam satu hari nggak mungkin kita nggak berkomunikasi dengan orang lain. Pasti kita berkomunikasi, bersosialisasi, dan segala macam yang harus dilakukan. Nah, di ayat ini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita tahu, dikatakan Tuhan akan dijadikan seorang penolong, dan penolong itu sepadan, kemudian sepadan itu adalah perempuan. Jadi dalam hidup pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang laki-laki sama laki-laki. Nggak ada yang perempuan sama perempuan. Tuhan merencanakan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami istri. Itu adalah rencana Allah. Kalau ada yang menikah laki-laki dan laki-laki, itu rencana setan. Dari semula Tuhan menjadikan itu Adam dan Hawa. Kalau ada yang berani menikahkan Adam dan Adam, itu adalah rencana setan. Rencana Tuhan adalah Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu, di Pengkhotbah 4 ayat 9 juga dikatakan berdua lebih baik. Jadi ingat para jomblo, berdua lebih baik. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Saudara, kenapa Tuhan berkata berdua itu lebih baik? Dan juga kita melihat ketika Tuhan mengutus para murid, tidak diutus sendiri Bapak Ibu Saudara, tapi diutus apa? Berdua-dua. Karena apa? Kalau satunya lemah, ada satu yang menolong. Kalau cuma satu orang dia jatuh, tergeletak, gak ada yang menolong. Tetapi kalau berdua, jikalau satu orang lemah, ada satu yang menguatkan. Makanya keluarga itu berdua, ada laki-laki dan perempuan dengan sifat dan karakter yang berbeda. Kalau suaminya lemah, maka istrinya menolong. Kalau istrinya lemah, maka suaminya menolong. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, ketika suamimu lemah, maka engkau merongrong dia. Itu salah. Yang benar adalah saat suamimu lemah atau saat istrimu lemah, maka engkau sebagai seorang suami harus ada tangan yang terulur untuk angkat dia kembali. Amin. Jangan engkau jadi penghakim buat dia. Jangan menjadi perongrong. Jangan menjadi orang yang menyatakan kesalahannya dengan membabi buta. Makanya kita orang Kristen punya kasih. Kalau ada satu teman lain yang lemah, kita angkat, kita tolong dia. Bapak Ibu Saudara, saya gembala di tempat ini, iya. Tapi ada saatnya mungkin saya lemah. Nah, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara untuk menolong saya. Makanya di gereja itu
Kita saling membangun satu sama yang lain. Di gereja itu gak ada yang superior Bapak Ibu Saudara. Semua saling membutuhkan. Saya gak bisa pelayanan sendiri. Saya main musik. Saya nge-WL, saya singer sambut tamu, gak bisa. Semuanya butuh satu tim. Supaya apa? Semakin kuat, semakin kokoh. Semuanya berjalan sesuai fungsi masing-masing. Dan itulah Tuhan berkata gak baik kalau bekerja seorang diri. Harus bekerja 2 orang, 3 orang, 4 orang. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan makin luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, pelayanan di gereja kita itu tidak berlaku hanya 1 orang. Semuanya punya fungsi masing-masing. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara hanya dipercayakan kolektan. Setialah. Nanti Tuhan akan percayakan lebih lagi. Sekarang baru dipercayakan jadi singer. Setialah, nanti lama-lama engkau akan dipercayakan jadi WL. Bapak Ibu Saudara hanya dipercayakan mungkin jadi aser. Jangan bersedih karena Bapak Ibu harus tahu. Semua pelayanan itu punya bobot yang sama. Punya fungsi yang sama. Yaitu apa? Untuk memuliakan Tuhan. Fungsi saya sebagai pengkhotbah dengan fungsi Bapak Ibu sebagai aser punya bobot yang sama. Yaitu sama-sama melayani Tuhan. Jadi jangan pernah berkecil hati. Aduh saya cuma aser, Pak Puli khotbah. Bapak Ibu Saudara, kita melayani sesuai karunia masing-masing. Dan saya percaya karunia itu datangnya daripada Tuhan. Dan karunia itu Tuhan limpahkan kepada kita untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan semakin luar biasa, semakin baik. Dan saya mau, kita mau semua, kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi ada 2 peluang Bapak Ibu. Kalau manusia itu bekerja sama. Ada 2 peluang yang terjadi apabila manusia itu berhubungan satu dengan yang lain. Pertama ada tujuan yang baik. Contoh, pria dan wanita berkeluarga tujuannya baik atau tidak? Tentu baik, itu menggenapi rencana Tuhan. Kemudian bangsa Israel, lebih banyak lagi masanya. Satu bangsa Israel bersepakat mengelilingi tembok Yerikho dan terjadi mukjizat. Baik atau tidak? Baik juga Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kerjasama Musa, Harun dan Hur. Ketika apa? Ketika Musa penat tangannya, kemudian ada Harun dan Hur yang bersedia untuk menopang tangannya. Sehingga dari pagi sampai sore tongkat itu selalu terangkat dan bangsa Israel bisa menang. Kalau Harun hanya bekerja sendiri, kalau Musa hanya bekerja sendiri, paling 1-2 jam dia penat dan capek. Tapi karena ada 2 orang di sisinya yang setia menolong dia, maka pertandingan iman bisa tuntas sampai habis. Amin. Itu adalah tujuan yang baik. Hasil kerjasama, hasil hubungan kita dengan sesama. Tetapi ada tujuan yang jahat juga Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Dalam kita berhubungan bisa menghasilkan tujuan yang baik, juga bisa menghasilkan tujuan yang jahat. Nah contohnya, Ananias dan Safira, ini suami istri Bapak Ibu. Bersepakat untuk berbohong. Bohongnya apa? Ananias menjual tanah dan dia bersepakat dengan istrinya untuk menahan sebagian. Dan dia kemudian ketika dia menyerahkan, dia mengatakan sudah memberikan semuanya. Mereka bersepakat untuk berbohong. Suami istri. Dan itu tidak baik. Apa jadinya Bapak Ibu ketika mereka bersepakat? Dua-duanya meninggal. Kemudian manusia bersepakat mendirikan Menara Babel. Mungkin kelihatannya bagus ya karena bagus Bapak Ibu. Mereka bersepakat akhirnya mendirikan Menara Babel. Itu bisa dibangun satu bangunan yang besar dengan daya yang besar. Karena apa? Semua bersepakat Bapak Ibu. Tetapi tujuannya baik atau tidak? Tidak, mereka ingin menyaingi Tuhan. Next, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus perhatikan hubungan kita antara sesama akan membentuk karakter kita menjadi baik atau buruk. Dewasa atau malah semakin menjadi kanak-kanak. Makanya perlu kita memperhatikan di komunitas mana, di lingkungan mana kita bergaul dan kita dibentuk. Kalau kita bergaul, kalau kita bertumbuh di komunitas yang baik, di gereja yang baik, maka saya yakin percaya
Kerohanian kita akan dibangun untuk semakin serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita bergaul, berada di komunitas yang sama sekali tidak baik, maka saya yakin percaya juga kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Malah bisa jadi kita akan mendapatkan transfer karakter yang buruk. Makanya anak Tuhan harus pintar memilih di mana dia berada. Harus pintar Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat slide ini, Tuhan bisa pertemukan kita dengan dua model orang. Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang yang bersyukur atau bersungut-sungut Bapak Ibu. Dua-duanya bisa dipertemukan supaya kita belajar. Kita mau bersungut-sungut atau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bisa pertemukan dengan orang yang mudah mengampuni atau yang pendendam. Dengan hemat, boros, baik, jahat, jujur atau pembohong, menghargai atau merendahkan orang lain, banyak bicara atau pendiam, pemarah atau peramah. Dua sisi hal yang akan kita temui terhadap orang lain pada saat kita bersosialisasi, pada saat kita berhubungan, pada saat kita berkomunikasi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu, semua ini saya sudah temui. Dan saya percaya juga Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang yang saya buat list seperti di atas. Nah pertanyaannya, kita ambil yang baiknya atau ambil yang buruknya? Kita belajar, kita bisa belajar Bapak Ibu. Dari orang yang tidak tahu bersyukur, kita bisa belajar bersyukur di situ. Kita bisa belajar untuk jadi lebih baik ketika kita melihat orang yang karakternya jahat. Karena gini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menilai diri sendiri, amin. Kita nggak bisa menilai kita atau baik atau buruk. Tetapi Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang-orang seperti ini. Supaya kita bisa bercermin. Saya berada di mana ya posisinya? Saya karakternya seperti apa? Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, di list yang saya buat, tidak ada yang Bapak Ibu gak temui. Pasti pernah temui, karena ini sangat umum. Tapi pilihannya di tangan Bapak Ibu. Mau ambil baiknya, atau mau ambil buruknya. Pasti Tuhan akan pakai orang-orang di daftar ini untuk membentuk hidup saudara. Lanjut. Pertama yang harus Bapak Ibu tahu. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membentuk Bapak Ibu Saudara. Di Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, Bapak Ibu, sesama berarti siapa Bapak Ibu? Siapa saja. Sesama itu bisa berarti suami, amin. Sesama itu bisa istri. Sesama itu bisa anak. Sesama itu bisa mertua. Sesama itu bisa tetangga kita. Nah, orang di sekeliling kita Tuhan bisa pakai untuk membentuk karakter kita Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara minta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin jadi orang sabar. Ulangi, saya ingin jadi orang. Kalau Anda berdoa, Tuhan, saya ingin jadi orang sabar. Maka saya yakinkan kepada Bapak Ibu, untuk membuktikan Anda sabar atau tidak akan Tuhan pakai orang yang ada di Israel untuk menguji kesabaran Bapak Ibu. Pertama-tama Tuhan bisa pakai suami. Tuhan bisa pakai istri. Tuhan bisa pakai anak-anak untuk membentuk kita menjadi orang yang sabar. Orang terdekat kita Bapak Ibu, gak usah jauh-jauh. Tuhan bisa pakai tetangga kita. Udah pinjam Tupperware sebulan gak balik-balik, gak ada kabar. Siapa saja Tuhan bisa pakai untuk bentuk kita jadi lebih baik. Dan kemudian siapapun Tuhan yang tempatkan di sisi kita, tujuannya untuk kita belajar. Saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara. Saya juga masih berjuang
untuk menanggalkan segala kedagingan saya. Saya juga masih berjuang untuk belajar hidup lebih baik. Yang penting Bapak Ibu Saudara, Anda tidak berhenti untuk mau belajar dan diajar. Saya percaya orang yang mau belajar dan diajar pasti semakin indah di mata Tuhan. Karena susahnya apa? Kalau orang gak mau diajar, sudah itu gak bakalan berubah. Tapi kalau hatinya masih mau diajar, pasti berubah. Siapa saja Tuhan bisa pakai. Bahkan gembala antara jemaat, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu untuk bentuk saya. Dan Tuhan bisa pakai saya untuk membentuk Bapak Ibu. Saya banyak dibentuk lewat adanya GBI How. GBI How kurang lebih berapa bulan ya? Dari bulan 11. 4 bulan. Dan selama 4 bulan saya merasakan pembentukan yang luar biasa. Dan saya berkata terima kasih Tuhan. Untuk pembentukan yang membuat saya semakin hari semakin lebih baik. Saya juga berharap Bapak Ibu Saudara, kita datang di tempat ini tidak sia-sia. Tapi setiap kita yang datang di tempat ini merasakan pembentukan dari tangan Tuhan sendiri. Lewat orang sekitar kita. Lewat sesama jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya mungkin buat salah kepada Bapak Ibu, jangan tersinggung Bapak Ibu Saudara. Langsung datang ngomong kepada saya. Ketika suatu hari Bapak Ibu ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan. Mungkin itu saya gak bisa tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu bisa datang kepada saya. Pak, ini loh kurang tepat, ini kurang tepat, ini harus diperbaiki. Dan saya yakinkan kepada Bapak Ibu. Saya akan terima dengan lapang dada. Saya akan berusaha bertobat dan berubah. Saya gak akan tahu Bapak Ibu apa masalah Bapak Ibu yang sedang alami. Saya gak tahu apa yang pergumulan, persoalan. Gak bisa satu persatu saya tahu. Mungkin satu persatu Tuhan bisa taruh di hati saya. Tapi untuk semua mungkin gak bisa. Untuk itu perlu dari Bapak Ibu. Kasih tahu kepada saya apa persoalan masalah yang dialami. Supaya saya bisa berdoa untuk Bapak Ibu. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara. Saya bisa sehat tadi pagi. Karena berkat doa Bapak Ibu Saudara. Kemarin istri saya posting di grup. Kemudian Bapak Ibu semua balas mulai mendoakan saya. Dan saya percaya saya bisa sehat tadi pagi. Semua karena doa Bapak Ibu Saudara. Jangan kita remehkan kuasa doa. Tadi pagi sudah dibahas. Teruslah berdoa. Karena suatu saat Anda akan menerima hasilnya. Amin. Nah Bapak Ibu. Bapak ditajamkan itu dengan cara digesekkan. Betul Bapak Ibu. Kalau asap pisau gimana caranya? Begini atau begini? Digesekkan kan? Nah perlu Bapak Ibu tahu digesekkan. Pasti ada pergesekan. Dan di dalam pergesekan itu pasti ada serbuk-serbuk yang harus jatuh dari pisau itu. Nah kita juga sesama manusia pada saat ditajamkan Tuhan, digesekkan. Pasti ada karakter kita yang terbuang Bapak Ibu Saudara. Itu sakit sekali. Tapi kita harus rela kalau mau hidup lebih baik. Pada saat kita digesekkan, kita harus rela membuang apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita semakin tajam. Kalau kita tetap mempertahankan dan tidak mau melepaskan, maka selamanya kita akan tumpul Bapak Ibu. Tapi pada saat kita merelakan hati kita untuk dibentuk, kita digesekkan dan kita katakan, Tuhan, yes. Gak apa-apa Tuhan, ambil Tuhan. Gesekkan saya Tuhan. Bentuk saya Tuhan. Untuk semakin indah di mata Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita digesekkan Bapak Ibu Saudara. Hidup kita akan semakin tajam. Semakin dewasa. Dan pisau yang tajam. Orang yang dewasa. Pasti akan Tuhan pakai lebih banyak dan lebih banyak lagi. Gak mungkin Bapak Ibu. Pisau yang tumpul kita akan pakai untuk pekerjaan
yang besar. Tentu kita butuhnya apa? Pisau yang tajam. Begitu juga di dalam hidup kita di dalam Tuhan. Gak mungkin Tuhan akan pakai kalau hidup kita tumpul. Gak mungkin akan Tuhan pakai kalau kita gak biarkan diri kita dibentuk, diasah oleh Tuhan. Tapi pada saat kita menjadi tajam, Tuhan akan pakai hidup kita menjadi luar biasa. Nah, setiap orang dengan berbagai karakter penting untuk kita didewasakan. Amin. Semua Bapak Ibu, semua orang di ruangan ini, semuanya penting untuk saling menajamkan. Penting untuk saling mendewasakan. Hanya saja orang yang digesekkan, dia gak mau begini. Dia maunya begini, menghajar orang lain. Tapi saya percaya semua jemaat di tempat ini bukan untuk seperti itu. Tapi semua dipakai untuk saling menggesekkan, saling menajamkan satu sama yang lain. Amin. Lanjut kedua. Kedua, Tuhan turut bekerja. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, orang baik maupun orang jahat, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi rencana Tuhan tidak hanya berlaku orang baik saja yang Tuhan datangkan dalam hidup kita. Bahkan orang yang berkarakter buruk, Tuhan datangkan dalam hidup kita supaya kita semakin dewasa. Bapak Ibu, contohnya Yusuf di Kejadian 50 ayat 20. Siapa yang gak tahu kejadian Yusuf? Dia dibuang. Dia berencana dibunuh oleh saudaranya. Kemudian dia dijual. Kemudian apa lagi? Dia difitnah oleh istri Potifar. Dan banyak hal yang dialami. Semuanya keadaannya buruk. Tetapi pada saat dia percaya janji Tuhan, maka rencana-rencana buruk itu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan pernah bersedih kalau Bapak Ibu Saudara ditempatkan di sisi Anda ada orang-orang yang buruk. Bisa jadi ada hal yang Tuhan mau ubah. Ada hal yang Tuhan mau ambil dari diri kita supaya kita lebih baik lagi. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu, kok istri saya begini sih rewel, terus baru pulang udah ngomel, udah ini. Kok suami saya begini? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa bahwa apa yang Anda di lingkungan kita semuanya buruk. Tetapi orang buruk sekalipun seperti yang Yusuf alami bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup kita kalau Tuhan sudah turut bekerja. Tuhan bisa kasih tetangga yang ngomelnya minta ampun. Tuhan bisa kasih teman kerja yang resenya minta ampun. Dan banyak hal lagi Tuhan bisa kasih siapa saja yang buruk-buruk dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, kalau Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, sekalipun orang itu buruk, tetapi tujuannya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, jangan fokus pada orangnya Bapak Ibu, tapi fokus pada proses Tuhan. Jangan lihat wajahnya, jangan lihat pribadinya, tapi lihat ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang gak bisa kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan doa. Ketika Anda gak kuat lagi bertindak dan Anda berkata, Tuhan, saya berserah deh. Serahkan kepada Tuhan, berdoa, maka Tuhan yang buka jalan. Kalau selama ini kita dikasih tetangga mungkin yang karakternya kurang baik dan itu sangat mengganggu kita. Kita gak bisa ubah dia Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa dikte dia, kamu harus begini ya. Kamu harus begini ya. Gak bisa. Tetapi kita yang harus berlutut dan berdoa. Tuhan, tolonglah tetangga saya. Jadikan hidupnya lebih baik. Biarkanlah dia berkata-kata dengan baik.
Saya percaya Tuhan ubahkan dia, amin. Jangan berdoanya begini, Tuhan tahu tetangga saya itu rewel sekali. Cepat panggil Tuhan, biar saya aman. Haleluya. Kalau itu berarti pembentukannya belum selesai. Tapi apapun yang menimpa saudara, kalau Anda merasa sudah di luar kemampuan, maka berlarilah datang kepada Tuhan berdoa. Maka saya percaya Tuhan selesaikan untuk Anda. Amin. Bapak Ibu, mungkin ada karakter buruk yang Tuhan ingin kita tanggalkan dalam hidup kita. Kalau sering Tuhan pertemukan kita dengan orang yang menjengkelkan, ingat, berarti Tuhan mau kita lebih sabar. Kalau ketemu di gereja ada orang menjengkelkan. Ketemu di tempat kerja juga gitu, ada orang yang menjengkelkan. Di mana-mana kita pergi ada orang yang menjengkelkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti. Berarti Tuhan mau Anda lebih sabar. Tuhan mau Anda lebih baik lagi. Hingga tiba saatnya Anda akan melihat orang yang menjengkelkan di gereja, di tempat kerja, atau dimanapun. Semuanya biasa saja. Karena bukan orang itu yang berubah. Kita yang diubah jadi lebih baik. Amin. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Ketiga, sama-sama kita katakan yuk. Jangan menolak proses. Haleluya. Bapak Ibu, banyak orang yang gagal karena menolak proses dari Tuhan. Orang yang gak mau ujian, pasti gak akan pernah lulus. Ini kan mau musim ujian nih. Kalau setiap mau ujian kelas 6, kemudian dia pura-pura izin kah? Dia gak datang kah? Maka saya percaya itu gak akan pernah lulus. Tapi orang yang selalu dikasih ujian, maka berpikirlah seperti ini. Setiap ujian dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Dan setiap ujian dari Tuhan pasti ada hadiah yang Tuhan sediakan. Setiap ujian yang Tuhan berikan, pasti Tuhan mau kita next level dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bersedih ketika menghadapi ujian. Tapi bersukacitalah senantiasa. Makanya Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ketika di tempat kerja selama ini sudah adem ayem. Dan kemudian Tuhan kirimkan orang yang menyebalkan. Maka berkatalah, Tuhan terima kasih. Akhirnya bisa diperhadapkan dengan orang seperti ini. Supaya saya semakin hari dibentuk semakin baik. Bapak Ibu Saudara, kalau di kehidupan kita semuanya baik-baik saja. Bahkan di gereja, kalau semuanya baik-baik saja tidak pernah ada masalah. Jangan-jangan kita mati rohaninya. Justru kalau Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita berjemaat, Tuhan akan buat berbagai cara supaya kita semakin didewasakan. Di firman Tuhan dikatakan, Tuhan izinkan contohnya perpecahan itu ada di gereja. Tuhan izinkan ada gesekan, Tuhan izinkan ada pembentukan. Tetapi kita jangan sampai mundur dari proses Tuhan. Kita pasti mengalami masalah di gereja antara jemaat, betul? Kita mau sepakat dulu akan hal ini. Karena pasti terjadi. Selama kita berjemaat, semua jemaat di tempat ini, pasti akan ada yang namanya miskomunikasi. Setuju? Selama kita berjemaat, pasti ada pertentangan. Selama kita berjemaat, pasti ada ketidaksetujuan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika ada perselisihan, ketika ada mispersepsi, ketika ada tantangan masalah, jangan pergi dari gereja. Tetapi kita harus bersikap gentle, kita selesaikan dengan baik. Karena apa? Kalau masalah, contohnya masalah di tempat ini belum selesai, dan kemudian kita pilih cara dengan pindah gereja, maka saya yakinkan Bapak Ibu, masalah yang sama Anda akan alami di tempat yang baru. Tapi kalau kita setia di mana kita berada, kita dibentuk, kita digesekkan segala macam, dan kita terima, kita
hadapi dengan gentle, maka saya percaya ujian Tuhan untuk satu tahap selesai dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu kerendahan hati untuk bisa menerima karakter semua orang untuk kita semakin didewasakan. Jemaat Hau, GBI Hau, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Jangan berharap, jangan menuntut untuk orang mengerti kita. Amin. Kalau kita nuntut untuk orang mengerti kita, nggak akan ada habisnya. Tapi kita yang harus bawa diri kita mengerti banyak orang. Kita yang harus bawa diri kita untuk memahami banyak orang. Kita yang harus bawa diri kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus bisa bawa diri kita untuk bisa berubah. Jangan kita paksa orang berubah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kita nggak akan pernah bisa memaksa orang untuk berubah. Tetapi kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, sehingga hidup kita yang menjadi baik bisa memberkati orang lain, dan yang tadinya dia punya karakter yang buruk, dia bisa berubah karena melihat perubahan hidup kita. Amin. Bukan dengan cara memaksa atau kekerasan orang bisa berubah. Tapi dengan kasih Kristus, orang bisa tersentuh, gaya hidupnya bisa berubah, pola pikirnya bisa berubah. Dengan apa? Hanya dengan kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini juga berlaku. Kalau mau anak kita berubah, kalau mau suami kita berubah, kalau mau istri kita berubah, kalau mau adik, abang kita berubah, kalau mau rekan kerja kita berubah, jangan menghakimi dia. Tetapi tunjukkan kasih Kristus. Maka ketika dia melihat kasih Kristus yang kita berikan, saya percaya kasih itu akan menyentuh hatinya. Dan dia pasti akan berubah karena melihat kasih yang kita berikan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, senantiasalah hidup di dalam kasih. Hidup berkeluarga suami istri dasarnya kasih. Hidup antara orang tua dan anak dasarnya apa? Kasih. Hidup di dalam lingkungan pekerjaan dasarnya apa? Kasih. Saya percaya kalau pekerjaan kita, kalau keluarga kita landasannya adalah kasih, maka saya percaya Tuhan akan rangkai hidup keluarga kita semakin hari semakin baik. Amin. Slide terakhir Bapak Ibu Saudara. Saya mau kita bangkit berdiri, kita baca tulisan ini sama-sama. Satu, dua, tiga. Kita akan ditajamkan Tuhan lewat siapa saja, supaya kita semakin dewasa. Jangan menolak penajaman atau proses dari Tuhan. Ingat, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.